Real pelaku love bombing ya. Bukan Ketika dia Steven. iya maksudnya bukan. Contohnya. Contohnya. Bukan aing enggak ngomong. Mengidentifikasi diri sebagai korban love bombing, emang dalam benak Chelsea Nggak bilang definisi love bombing itu gimana? Sampai you menganggap I korban love bombing. nggak bilang korban love bombing, tapi cewek. Oke, kalau save the best for the last nih. Oke, save the best for the last ya. Kayak kulit ayam kan. Kulit ayam. Halo teman-teman, kembali lagi di History, di mana di sini kita akan membahas tentang ceritamu, ceritaku, dan cerita kita semua. Nah, hari ini Pan, kita akan membahas tema yang sangat-sangat menarik nih. Yang sangat bombastis ya. Sangat bombastis. Namanya udah bombastis ya. Apa tuh, ada yang bisa tebak nggak? Ada yang bisa tebak kan Bau nih? bom nih. Berbau bom ya gitu. Iya. Yang penting bukan bom beneran ya. Iya. Hari ini kita akan bahas tentang love love bombing. bombing. Nah, kira-kira kalau menurut you sendiri love bombing itu apa sih, Pen? Menurut I itu, kalau ada yang tangkap ya, Mm. mendengar kata love bombing itu adalah gejala ketika you belum jadian sama seseorang, terus kayak, atau istilahnya you baru jadian di awal lah, dalam suatu hubungan romansa ya, dalam konteks ini, you itu berusaha memberikan cinta yang menggebu-gebu kepada lawan jenis yang you suka itu. Jadi istilahnya ya cinta yang menggebu-gebu lah, baik itu di awal ataupun kayak ya seterusnya juga tetap menggebu-gebu gitu. Karena itu kayak ya identik lah ya dengan kata bom. Karena dua gitu. Jadi meledaknya di awal doang ya? Iya. Habis itu udah efeknya sebentar doang ya? Betul. Oke, Kalau menurut emang gimana sih love bombing? Kalau menurut saya ini, itu adalah fase di mana seseorang dia nargetin mau macarin atau mau jadiin pasangan siapa, dia habis-habisan kasih perhatian, kasih cinta, iya. kasih hadiah, kasih segala macam. Tapi waktu udah dapet ya udah selesai, oh begini dapetnya. Ya udah habis itu flat, atau mungkin bisa juga dia hilang gitu. Itu kurang lebih kayak gitu sih, kurang lebih sama ya. Iya, Gitu. kurang lebih sama ya. Kayak istilahnya jatuhin bom. Habis Jatuhin jatuhin bom ya. kan musnah Udah semua. meledak, selesai, dapat hasilnya udah hilang. Kayak kita ngebom terus tiba-tiba korbannya ya udah kesusahan gitu. Kita kan sebagai jatuhin bom ya udah suka-suka gue gitu. Nah, kita hari ini nggak berdua doang ya. Kita hari ini akan membahas tema love bombing ini dengan narasumber yang sangat wow banget. Bombastis. Oh iya. Wow, Bombastis. kita akan perkenalkan langsung ya. Ini dia ada Korobi dan Chelsea. Hai. Halo nih Korobi sama Chelsea, gimana nih kabarnya nih kira-kira hari Puji ini? Tuhan, Apakah baik. baik, semangat menjalani hari ini. Sangat baik dan Sangat baik, semangat hari ya. ini doang sih. Setiap hari. Besok, kemarin juga Harus setiap semangat hari terus. ya. Harus sih, tiap ya. hari semangat. Mantap. Mantap. Nah, sebelum kita memulai pembahasan love bombing ini, pernah jadi korban atau jadi pelakunya nggak sebelumnya? Love bombing ya. Dari dulu udah ladies first lah. Silakan. Oke. Iya. Dia- Dari ladies dulu ya, karena biasa cewek ya biasa jadi korban ya. Iya, ladies Nah, first. itu maksud Ai. Ai baru mau ngomong. Biasanya cewek tuh yang selalu jadi korban. Ya kan? Jarang ada lah pasti pelakunya, tapi kebanyakan jadi korban. Karena kan cewek tuh biasanya nerima ya. Biasanya. Tapi by the way, you mengidentifikasi diri you sebagai korban love bombing, emang dalam benak Chelsea Nggak bilang definisi love bombing itu gimana? Sampai you menganggap I korban love bombing. nggak bilang korban love bombing, tapi cewek. Karena cewek Iya, perwakilan dari cewek-cewek lah ya. Oh, iya. Oke. Love bombing itu biasanya seseorang, entah cewek entah cowok lah ya. Konteksnya anggap sekarang aku cewek lah ya. Yang memberikan perhatian, intinya kasih sayang, tanda kutip ya, kasih sayang yang berlebihan atau yang jor-joran di awal, yang padahal biasanya nggak ada status dulu, ya kan? Karena dia ingin, kenapa dia jor-joran? Karena ingin mendapatkan something biasanya, entah apapun itu, ya kan? Jadi biasanya dia melakukan hal-hal yang jor-joran di awal untuk mendapatkan sesuatu, entah itu Jadi pacar. entah itu mungkin feedbacknya jadi nggak ada, atau kayak ya udah cuman lost contact atau apapun itu nggak ada, tapi dia jor-joran dulu di awal, menurut aku. Menurut yo. Kalau Ay waktu Ay dapet tema ini, Ay coba pelajari ya love bombing ini ya, kayak Ay sempat berpikir
apakah Ai dulu pelaku ya? Enggak juga, tapi kayak setelah Ai membaca lebih dalam lagi, ternyata ada perbedaan signifikan dengan ketika kita benar-benar memberikan segala sesuatunya dengan perasaan tulus, sama memang dengan ada maksud tersembunyi ya. Karena dari yang Ai tahu ketika bicara soal love bombing ini, entah dia masih PDKT atau sudah pacaran. Kalau PDKT mungkin ketika dia menjadi pelaku love bomber itu ingin mendapatkan supaya dia bisa jadi pacar kita, menjadi pasangan. Tapi ketika kalau udah pacaran, yang Ai dapat dan yang Ai telaah dan Ai teliti, Ai lihat bahwa ketika seorang yang udah pacaran melakukan perilaku love bombing ini, mereka untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Dan rata-rata kebanyakan ya bisa kalian pikirkan dan bisa kalian bayangkan, biasa cowok apa yang diinginkan dari seorang wanita gitu loh. Kebanyakan ya pasti menjurus ke having sex. Itu bisa, itu parah kalau menurut Ai. Nah bicara soal love bombing ini, jadi kayak ketika waktu Ai pelajari ini, ternyata memberikan perhatian yang berlebihan itu ada bagus dan ada tidak bagusnya juga. Karena bisa jadi orang bisa berpikir bahwa kita menjadi pelaku love bombing, tapi ketika kita memberikan perhatian yang tulus, orang akan bisa merasakannya sih sebenarnya. Membedakannya agak sulit sebenarnya. Jadi definisi love bombing yang Koko tahu, memberikan perasaan yang secara ekstra, maksudnya secara berlebihan, tetapi dengan maksud tersembunyi. Love bombing itu. Kalau dari Ayah? Sebenarnya pengertian Korobi ini masuk ke pertanyaan pertama kita nih ya. Apa tuh? Pas banget ya. Jadi pertanyaan pertama kita ini pas banget sebenarnya. Apa? Pertanyaan pertama kita nih, gimana sih caranya ngebedain orang yang memang tulus tertarik sama kita sama yang atau dia memang datang buat nge-love bombing aja. Oh. Tapi emang sebagian udah kejawab sama Korobi sih. Enggak, ada yang lebih signifikan lagi. Ada lebih Kalau signifikan menurut lu lagi. sih gimana coba? Boleh kita Kita mau lempar denger ke dulu Chelsea dari lu sih. Jadi aku lagi ya. Iya kan ladies first. Padahal tadi Robby tuh udah ngomong loh di awal. Dia udah mengira-ngira kalau sebenarnya dia jangan-jangan pelakunya. Iya, Coba sampai deh, berpikir. mungkin Ngana lebih pengalaman. Enggak, dari ladies dulu lah. Baru nanti coba dari cowok gimana. Coba. Oke, Oh, save the kalau best for the last nih. Oke, Save save the the best for the last ya. Iya, Kayak iya, kulit iya. ayam Ngana. Kulit ayam, bener. Kulit ayam tet gitu ya, enak banget. Oke. Ya kalau menurut aku belajar atau aku ada pernah discuss gitu sama temen, cewek juga. Jujur sebenarnya aku tahu love bombing ini tuh dari dia. Dia yang pertama kali ngasih tahu love bomber ini ke aku gitu. Dia ada cerita something, dia tuh lagi dideketin cowok gitu. Cowoknya ini hampir setiap kali ketemu. Apa jangan-jangan tiap minggu, aku lupa deh. Pokoknya dia itu sering ngasih bunga. Bunga hidup ya, bukan bunga bank. Iya. Kalau bunga abang gue juga mau sih, Lus. Bunga deposito. Ngasih bunga tiap kali, aku lupa ini ya, tiap minggu apa tiap kali ketemu, itu pasti dikasih bunga. Entah itu bunga apalah, matahari, bunga apa gitu segala macam dikasih. Getol banget. Dia nanya ke aku, itu love bombing gak sih? Terus aku nanya, hah love bombing? Apaan tuh love bombing? Terus dia ngasih tahu lah bla 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 gitu kan. Love bombing tuh ngasih perhatian lebih, ngasih pujian yang berlebihan ke pasangan, ngasih gift yang sering banget, yang padahal sebenarnya dia nggak butuh-butuh banget gitu loh. Menurut aku itu loh ciri-cirinya love bombing. Dia ngasih sesuatu yang sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget. Misalkan bunga. Oke, setiap wanita, nggak semua wanita, nggak pukul rata lah ya. Tapi ibarat kata kalau kita dikasih bunga, biasanya kita seneng kan. Tapi kan kalau setiap minggu agak jenuh juga ya. Iya. Ya nggak sih? Ini looks difference-nya di sini. Gitu ya. Intinya dia ngasih sesuatu hal yang berlebihan dan bahkan jadi sebenarnya nggak butuh-butuh banget gitu loh. Atau mungkin dia juga bisa ngasih barang-barang yang kita butuhkan. Tapi sebenarnya kita nggak butuh saat ini, ngerti nggak sih? Jadi sebenarnya sama-sama waste gitu loh, terbuang gitu aja. Pemberian dia itu tidak benar-benar dibutuhkan kita pada saat ini gitu loh. Ya kalau kayak tiap kali ketemuan ngasih bunga, lu yakin bakal setiap waktu nanti kita bersama, lu tiap kali ngasih gue bunga? Enggak kan? Ini. Dan nanti malah jadinya nggak bermakna ya pemberiannya itu ya. Betul. Karena setiap minggu dapat, gue jadi tahu dapat bunga nih. Iya, ketahuan gue dapat bunga. Minggu ini gue dapat bunga apa nih, gitu kan? Tapi toh kemudian coba bayangkan kalau sampai kita tarik hubungannya sampai lebih jauh ya. Misalkan jadi family. Apakah
Anda yakin akan mengasihi, akan ada bunga hidup terus di dalam rumah gitu kan? Ya kan? Jadi kalau menurut aku gimana cara ngebedain love bombing sama orang yang tulus sama kita? Orang yang tulus pasti tahu deh apa yang kita butuhin dan ngasihnya tuh pada saat yang tepat. Dan kalaupun dia nggak bisa ngasih barang atau apa yang kita butuhkan, misalkan kita butuh perhatian nih sebenarnya waktu kita misalkan lagi ujian atau kita lagi buka stress gitu usaha ya. baru atau kita lagi stres, terus kita butuh perhatian sebenarnya. Tapi sebenarnya dia pun nggak punya waktu untuk perhatiin kita. Tapi once ketika dia punya waktu, dia telepon kita. Tadi kenapa kamu? Coba dong cerita, aku pengen denger. Aku tadi nggak bisa. Gitu, aku lagi gini, misalkan. Itu kan berasa ya tulusnya. Tapi kalau yang love bombing, sebenarnya sibuk. Tapi dia tuh kayak mengkasih waktu yang sebenarnya dalam kesibukan dia itu seolah-olah perhatian dong. Dia memberikan waktu di tengah-tengah kesibukannya gitu kan. Teleponin mulu, ngechatin mulu, kayak perhatian tuh lebih banget gitu. Kayak kita justru malah kayak, apaan sih, gue juga lagi ngadepin ini, gue juga lagi. Jadi risih ya. Iya, sebenarnya malah jadi mengganggu gitu. Jadi menurut aku bedainnya gitu. Coba lihat itu berguna apa tidak. Gitu sih. Dan tulus ya, itu berasa. Nyampe ke hatinya tuh biasa agak berasa lah bedanya. Kecuali memang tipe yang menginginkannya ya. Ngerti gak? Ada orang yang memang tipe menanti. Yes, gue minggu ini dapat bunga nih. Gue senang gitu. Gue bakalan dikasih hadiah nih. Gue bakal diperhatiin nih. Malah, jadi ngerti gak sih? Orang yang ngasih love bombing dimakan sama orang yang suka love bombing. Tapi itu malah bikin jadi keterikatan gak sih? Itu memang memang efek dari love bombing, memberikan keterikatan. Itu dia, makanya maksudnya kayak malah membuat dia makin jatuhnya malah bisa lebih terpuruk loh. Jadi agak, iya gak sih? Jadi agak jatuhnya kalau bahasa sekarang matre. Jadi kayak matre jatuhnya. Karena yang menanti, kalau yang ngasih love bombingnya sih nggak matre. Dia ngerasa karena gue pengen ngasih aja gitu. Oh, jadi ini pelaku si wanitanya, jadi kayak menanti. Oh, ya itu buat kasih pelajaran juga sih ya buat si love bombernya itu ya. Mungkin bisa jadi juga ya. Bisa jadi efek gitu juga. Jadi memanfaatkan sebisa-bisanya. Mumpung lagi dikasih love bombing nih. Iya, kita nggak minta loh. Bener. Kita minta lah ya. Ini kita nggak minta dikasih gitu. Bener. Oke. Dari ayah. Dari aku. Dari ayah. Kalau faktor pembedanya itu bisa terlihat ketika kita lagi berantem. Kenapa ayah bilang seperti ini? Baru love bombing aja berantem ya? Enggak, ketika tapi bisa jadi sih. Bisa terlihat dari situ loh. Maksudnya kayak ketika nggak bisa memungkiri lah, ketika menjalin sebuah hubungan pasti ada yang namanya gesekan. Ketika gesekan itu kan ya pasti adanya perdebatan. Perdebatan adanya yang namanya pertengkaran. Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya dari yang Aing alami ya, ketika Aing sama Kairin waktu itu dulu, waktu sama almarhum, ketika kita berantem, kita nggak berusaha mencari siapa yang paling benar. Konsep Ai dan almarhum waktu itu ketika kita berantem, siapa yang salah itu yang minta maaf. Terlihat dari situ. Kenapa Ai bilang Ai kayak pas pelajaran ini kayak Ai berpikir Ai pelaku bukannya. Karena ciri-ciri yang tadi ditampilin juga memberikan rasa kasih sayang, sering I love you, terus memperhatikan benar-benar bisa apa ya? Di sela-sela kesibukan, kasih kabar, saya aku lagi kayak gini. Terus kayak tiap hari pengennya ketemu. Pas saya lihat, wah, kok ciri-cirinya mirip kayak love bomber ya? Apa jangan-jangan gue pelaku love bomber gitu kan? Tapi ada satu hal yang menarik ketika saya baca artikel itu, dia bilang si love bomber ini ketika dia berantem, dia akan mengungkit semuanya. Dia akan kasih tahu, weh gue udah kasih ini sama lu loh. Kok lu begini sih sama gue? I see, oke. Gue udah kasih semuanya buat lu. Apa yang gue terima dari lu? Cuman kayak begini. Love bomber. Iya. Tapi ketika tulus, dia gak akan pernah mengungkit-ungkit. Sayang aku udah pernah kasih ini lu sama kamu, kasih ini. Gak akan ada. Ketika dulu waktu sama almarhum, apa yang pengen kasih ya kasih. Dan hal menariknya waktu sama almarhum tuh waktu itu, kita kan jadian di tanggal 25. Setiap tanggal 25, setiap bulan kita enif monseri. Sampai temennya itu kayak, lu orang kok gimana ya? Maksudnya kayak lu orang tiap bulan gak bosan apa ketemu kayak gitu? Ya memang enggak. Karena memang bicara soal ketulusan itu. Nah perbedaannya di situ.
Perbedaannya adalah ketika tadi Lucy bilang memberikan gift setiap kali pertemuan, tapi kalau Ai setiap bulan memperingati anniversary. Nah itu bagi Ai bukan hal yang harus diungkit-ungkit ketika berantem. Itu yang menjadi pembeda. Betul. Ketika kalian menjadi, maksudnya kayak kalian harus bisa bedakan orang yang tulus itu nggak akan pernah mengungkit pemberian dia. Tapi ketika orang yang love bombing, gue udah kasih ini. Gue nggak minta kok, ya kan bener nggak? Gue nggak minta, kenapa lu ngasih? Iya. Bener dong. Iya. Tapi ketika kita tulus ya kita nggak akan ngungkit itu. Pembedanya di situ kalau menurut Ai. Karena Ai adalah seorang laki-laki yang memberikan perhatian yang berlebih. Kalau orang lihat itu kayak mirip-mirip love bombing. Pas Ai baca, ih, gue pelaku bukan ya gitu. Tapi ternyata, oh iya yang membedakan ini. Ketika Ai baca lebih dalam lagi, membedakan adalah ketika berantem ya bisa timbul kekerasan. Tapi puji Tuhan selama Ai sama almarhum nggak pernah Ai menggunakan kekerasan. Ai juga punya prinsip dalam hati ketika berantem sama cewek nggak pernah Ai mau main tangan pukul orang. Tuh. Oh, jadi itu ya kira-kira perbedaannya ya kok ya? Iya. Tapi selain dari itu ada yang lain lagi nggak sih yang Ada bisa lagi ngebedain? nih, hal yang menarik ketika bicara soal love bombing sama ketulusan adalah love bombing itu perhatiannya yang kayak tadi kalian bahas di awal. Perhatian itu hanya di awal. Tapi kalau ketika kalian membedakan dengan yang benar-benar tulus, kayak yang tadi Ai bilang, Ai ngelakuin anniversary itu tiap bulan dan itu konsisten. Ya, Pas di zaman setelah Ai pernikahan juga kemarin itu pas Ai pernikahan berarti ubah tanggal dong dari 25 ke tanggal 11. Nah, setiap tanggal 11 itu entah kita mempersiapkan little gift. Jadi kayak masing-masing memberikan yang terbaik. Nah, kalau bicara love bombing itu ya cuman di awal doang kayak untuk supaya mendapatkan keterikatannya dulu nih. Bicara soal kayak supaya sampai si pasangan rata-rata kan yang menjadi pelaku si cowok kan. Supaya si cewek ini bisa kayak ngerasa oh iya ini cowok memang tulus sama gua. Terus kayak bisa memberikan semuanya. Luar biasanya cewek itu seperti itu. Itu yang hati-hati yang harus diperhatikan sama cewek-cewek. Jangan sampai ketika kalian dikasih perhatian yang berlebih, apalagi cewek lemah juga di telinga ya, dikasih pujian berlebih. Bener dong? Jadi mikirnya, effortnya nih cewek, Iya. nih cowok tinggi banget nih buat apalagi gua nih, ketika gitu. pulang kerja misalnya kantornya di Jaksel, si cewek kantornya di daerah Pluit, masih mau dijemput gitu kan. Itu kan luar biasa banget kan. Saya begitu. Iya, itu kan. Tapi kan Iya. love bombing itu ingat pembedanya adalah dia hanya sementara. Iya, betul. Dia di awal doang. Ketika dia udah merasa di titik capek, di titik jenuh, dia akan membuat hubungan itu hilang. menjadi menuju ke arah toksik loh. Betul. Itu akan menuntun hubungan itu secara tanpa dia sadari menjadi hubungan yang toksik. Dia akan, ya udah sih kamu kenapa nggak mau naik Gojek aja, kan sekarang udah ada Gojek. Lalu dari awal, lu awal bisa jemput gua, kenapa sekarang enggak? Bener gak? Bahkan mungkin menjanjikan buat dijemput terus. Nah, tenang aja waktu awal-awal, tenang aja sayang. Jaksel ke Pluit itu udah kayak jarak dari Teluk Gong ke Pluit kok. Gitu kan, mikirnya kayak gitu kan awal-awal kan. Awal-awal kan. Belok kiri doang ya. Iya, awal-awal. Tapi ketika bicara soal love bombing ini, mereka efeknya nggak akan bertahan lama. Mereka kan cuma sebentar. Tapi ketika kita benar-benar tulus, itu akan bertahan lama. Banyak yang waktu Ai ketika pacaran sama almarhum Kairan tuh, mereka pada bilang, alah lu romantis di awal aja. Nanti lihat nanti kalau udah agak lama. Ai buktiin 8,5 tahun pacaran, Ai pacaran. Dan itu benar-benar keromantisan itu tetap terjaga sampai akhir. Dan setelah pernikahan pun, nggak ada yang kita... Makanya banyak orang yang bilang, kayak ketika nanti sudah nikah, alah lu nanti nikah baru tahu lu rasanya nikah kayak gimana. Ai sering denger itu loh dulu, waktu Ai masih pacaran. Waktu awal-awal pacaran dia bilang, lu masih pacaran nanti setelah udah lama juga akan beda. Tapi ketika udah lama pacaran, lu masih pacaran, nanti kalau udah nikah juga akan beda. Konsepnya adalah gini, ketika kita mau membedakan yang love bomber dan love yang true love ya, Koko bilangnya true love sama love bombing. Itu love bombing hanya memperlihatkan sisi baik kita. Hanya memperlihatkan sisi baik si cowok. Tetapi ketika true love, Koko marah. Koko kesel, Koko kasih tahu. Tapi perbedaannya adalah ketika kita sedang dikuasai amarah, sedang dikuasai emosi, tindakan apa yang kita ambil? True love dia akan mencoba menenangkan diri, menekan egonya, dan mencari penyelesaian. Kalau love bombing bedanya adalah dia menyalahkan si wanita dan menuntut. Padahal bicara soal cinta itu kan nggak bisa saling menuntut ya. Betul. Bukan take and give, tetapi kita harus saling memberi, berusaha memberikan yang terbaik. Dulu orangnya emosian. Coba boleh tanya yang kalian yang kenal sama Koko,
Dulu Koko orangnya emosian banget. Tapi ketika Koko melihat Kairen gak suka itu, akhirnya Koko berubah. It's a true love. Love yang benar-benar ketika kita mau, bukan Kairen yang menuntut Korobi berubah. Tapi ketika karena Korobi sayang sama Kairen, true love. Koko mau berubah buat dia. Itu cara membedakannya. Ketika love bombing itu hanya sementara Sementara ya. dan kalau true love itu ya memang berkelanjutan. Bahkan sampai pernikahan, 1 tahun pernikahan kami, kita nggak ada berantem sama sekali. Wow, Luar biasanya di situ. keren. Karena waktu zaman ketika kita masih pacaran, kita udah be yourself. Jadi diri kita sendiri apa adanya. Nggak ada yang kita tutup-tutupi. Seperti itu. Jadi kurang lebih buat membedakannya itu kalau true love sama love bombing itu, kalau love bombing dia kan bakal menggebu-gebu, kasih apa aja, kasih perhatian segala macam, tapi belum awal. tentu berguna buat yang Ini love dikasih kan. bombing. Tapi kalau true love itu mungkin aja bisa simpulin kalau dia mungkin ngasihnya nggak langsung semuanya yang biasa dia kasih, tapi dia akan ngasih yang berguna buat pasangannya itu. Istilahnya sambil mempelajari lah kira-kira dia sukanya apa atau apa gitu betul. kan. Istilahnya Dan ada- itu sifatnya konsisten kalau Yes. untuk true love. Kalau untuk love bombing dia sementara. Sementara. Tuh. Betul banget. Kalau dari you ada yang dipenasarin nggak nih soal love bombing? Jadi inget sih, aku juga mempelajari ya sebelum podcast ini, aku pelajarin tentang love bombing ini. Dan sebenarnya nggak jauh-jauh dari kata Korobi. Korobi kan banyak menyebut true love. Iya. Kalau dari yang aku baca itu sebenarnya ketika kita ngomongin love bombing, itu tuh ada kecenderungan kita kan membandingkan mana sih yang love bombing dan mana yang genuine love. Iya. Atau ya cinta yang tulus lah. Cuma kalau yang menarik nih, mungkin ini agak bertabrakan dengan teori yang kalian atau pemikiran kalian tentang love bombing adalah love bombing ini adalah suatu gejala psikologis atau di mana gejala ini dalam beberapa case ya yang buruk ya. Mungkin kita nggak ngomongin di sini konteksnya Korobi. Mungkin di sana ada banyak contoh iya, betul. yang love bombing yang buruk. Di mana love bombing ini adalah suatu kayak bahkan bisa dibilang itu salah satu bentuk psychological abuse, Iya. kekerasan psikologi. Betul. Dan ini adalah suatu gejala manipulatif di mana kayak yang tadi kita sempat ngobrol juga ya Ki ya. Kayak dalam genuine love itu kan kayak dua pihak lah ya, kayak saling memberi, saling mengimbangi lah perasaan satu Betul. sama lain. Sedangkan love bombing itu justru kita sebagai pelaku love bombing, kita menjadikan pasangan kita ini target. Target di mana kayak kesannya nih kayak Ai sama Chelsea ya, anggaplah ya biar gampang lah ya. Ai ngasih bunga ke you. Ai kayak benar-benar gampang lah ngomong I love you kayak Ai kayak melakukan segala effort lah jemput you kemana-mana. Iya. Bungkusin you makanan ini ono. Cuma di satu sisi you bakal mikir, wah ini orang cinta nih sama gue atau gimana. Sedangkan dari sisi Ai, ya sebenarnya yang Ai pikirin bukan dianya. Ai nggak peduli dia ngerasa gimana. Pokoknya gue bisa nih provide ini buat dia. Gue bisa provide istilahnya materi buat dia. Gue bisa provide perasaan itu buat dia. Dan karena apa? Karena dalam mindset Ai, target Ai adalah dapetin hatinya dia. Jadi kayak sebenarnya nggak peduli lah nih orang mau gimana, kayak yang tadi Nggak peduli perasaan dia ya yang penting ya. iya kayak istilahnya mungkin kalau Iu di awal sebut ghosting tadi sempet nggak ya? Iya ada. Ghosting Ada ya. ghosting. Iya ghosting tuh kayak istilahnya ya kalau pada akhirnya Iu menganggap Ai ghostingin Iu atau gimana ya pokoknya Ai nggak peduli lagi apa yang Iu rasain, pokoknya Targetnya udah terpenuhi. iya target Ai udah terpenuhi, bahwa kayak Iu udah melove bombing Iu dengan membuat Iu merasa kalau ya Ai suka sama Iu atau gitu-gitu. Terus kayak Itu bukan lebih ke targetin hatinya nggak sih, tapi lebih ke Targetin orangnya. targetin Atau targetin pencapaian dia. nah iya. Nah, itu yang bahaya ya. Maksudnya ketika love bombing udah seperti yang ini real pelaku love bombing ya. Ketika Bukan dia Steven. Iya, maksudnya bukan. Contoh. Contohnya. Contohnya. Heeh. Bukan Aing nggak ngomongin pelaku love bombing. Tapi ketika udah sampai di titik situ ya itu udah benar-benar terlihat love bombing. Memang membedakannya agak sulit banget. Tapi bener ketika si Steven bilang ketika si cowok udah memberikan perhatiannya lebih dan itu bisa mempengaruhi mental. Karena kebanyakan cewek itu mainnya perasaan ya. Ya kan? Betul ya? Cewek itu main perasaan dan kalau cowok mainnya logika. Nah, kalau cewek udah di touch heart-nya gitu kan kayak
seolah-olah dia kayak ya lu segalanya lah buat si cowok love bombing. Terisi lah. Terisi Ibarat kayak kata tuh dari kata-kata, dari Tindakan. pemberian, tindakan, perhatian, Udah kena keisi semua. gitu. nah kan. itu yang tadi akhirnya bilang mengikat. Ada Jadi yang mau namanya apapun yang keterikatan. cowoknya lakukan, lu bener dah pokoknya gitu. Iya. Jadi adanya keterikatan ya. Memang betul itu bisa menyerang psikis, menyerang psikologi kita dan itu udah benar-benar dan hal yang menariknya adalah itu nggak cuman bisa terjadi sesama lawan jenis. Bisa juga sesama jenis yaitu temenan dalam hubungan pertemanan. Love bombing itu bisa terjadi di hubungan pertemanan loh. Ketika seseorang menganggap dia sahabat, ketika dia ngerasa oh ya gue udah menguasai ini orang sepenuhnya, akhirnya gue mencoba cari sahabat lain, dia tinggalkan sahabatnya itu. Bisa juga loh. Iya. Bisa jadi, bisa serius. Lu ada contohnya nggak kayak untuk siapa tahu penonton kan kayak gimana nih love bombing ke sesama jenis Pertemanan. ke pertemanan. Bicara soal Pertemanan. gini sih, kalau misalnya you pernah ngerasa nggak ketika atau you pernah mendengar perkataan seperti ini? Lu apaan sih lu? Kok lu begitu sama gue? Perasaan gue udah baik banget sama lu, gue udah bantuin lu kalau lu lagi susah, tapi kok lu malah begini sama gue? Pernah nggak? Berarti Nah, kalau kayak gitu dari sisi pertemanan ini love bombing sama ini kurang lebih mirip-miripnya sama manipulatif ya. Betul, manipulatif. Manipulatif Dia kayak jadinya. berusaha memberikan semuanya untuk sahabatnya, seolah-olah kayak oke, lu sahabat gue number one lah. Ya, nih, lu gue treat makan tiap hari, Iya, lu treat gue kasih makan. hadiah gitu-gitu. Tapi kayak lu kok malah perhitungan banget sama gue gitu. Iya. Tahu ya, paham ya? Ada ya, bisa ya kayak gitu ya. Jadi setiap hari kemana-mana berdua, terus kayak kalau makan di treat, terus kalau misalnya mau kasih gift gitu kan tanpa kita minta dan kita nggak tahu ini gunanya apa. Pertemanan juga bisa seperti itu, nggak bicara soal Hubungan aja. hubungan lawan jenis doang loh. Pertemanan juga ini hal yang menarik loh kalau menurut Ai. Love bombing ini bicara soal luas, bukan cuma hanya hubungan lawan jenis, tapi juga bisa pertemanan. Luar biasa. Nah, tapi kita coba balik lagi ke garis love bombingnya ini. Oke. Kira-kira kita bedah dulu nih. Menurut Chelsea, kira-kira kenapa sih orang bisa jadi pelaku love bombing, Ceh? Kenapa? Iya, kira-kira apa ya dasar dia yang bisa membuat dia sebagai pelaku love bombing gitu? Kalau menurut aku ada dua. Pertama, orang yang sadar dia pelaku love bombing. Yang kedua, dia nggak sadar kalau dia itu lagi love bombing. Kalau yang sadar nih, yang udah parah yang Oke. kita bicara ini. Yang sadar kalau dia itu memang love bombing. Menurut aku itu tipe playboy atau playgirl biasanya. Tipenya. Jadi dia playboy atau playgirl kan biasanya nggak ngakuin kan kalau dia itu playboy atau playgirl. Tapi tipe cowok atau cewek yang kayak gitu, itu biasanya emang dia tahu bagaimana cara menaklukkan, Siap. bagaimana cara mentreat atau menggait hatinya si lawan jenis. Udah kelas Gitu. ya pemainnya. Ya, itu udah pro player. kelas. Iya. Pro player. Jadi itu yang pertama dia sadar itu pasti dia udah tahu bagaimana cara dia menaklukkan hati atau menggait hati si yang ingin dia targetkan kan tadi ya. Tapi kalau yang nggak ngerti dia itu lagi love bombing, yang dia nggak sadar, itu seringkali malah menyakiti hati si lawan jenisnya. Entah itu cewek ke cowok atau cowok ke cewek ya. Tapi yang pelaku pertama juga bisa menyakiti kan? Tapi kan memang karena Dia udah sadar. niat, dia Karena sadar. dia sadar, dia udah punya niat. Jadi dia dapat atau nggak dapat hatinya, gue lempar aja. Yang namanya ngebom, hancur nggak hancur, urusan belakangan. urusan belakangan. iya, Gue iya. love bombing aja, namanya juga love bombing ya kan. Jadi emang dia tuh tipenya ya lempar aja, boom. Ya yang lawan jenisnya yang, gila dikasih. Baru ini dikasih sepeda gitu. Ih, kasih sepeda siap. Apalagi kalau sepedanya lagi dulu, mahal-mahalnya ya. Sepeda dulu. Iya, Masa iya, langsung iya. kasih mobil. Iya. Sepeda dulu dari yang kecil-kecil. Iya. Kasih bunga terus gitu kan. Tiap bulan dikasih duit gitu. Itu jatuhnya Agak membiayai. Iya, membiayai hidup jatuhnya ya. membiayai ya Numpang itu ya. hidup ya. Numpang hidup. Jadi jatuhnya sugar daddy. Ups. Enggak. Tapi maksudnya ya satu sisi mungkin dia mampu untuk melakukannya gitu kan. So dia cuman ngebom aja hatinya. Kalau sampai si
lawan jenisnya itu terikat, ya udah akhirnya terikat kan, Iya, gitu kena ya. kan. Pembuktian Itu yang diri sadar. sendiri ya. Tapi kalau yang nggak sadar, itu seringkali jatuhnya ya bahasanya tadi ghosting. Kok udah perhatian di awal, udah gini, udah gitu, udah ngasih, udah quality time, udah pergi bareng, udah apa, kok ujung-ujungnya nggak sama gue, gitu kan? Kok ujung-ujungnya nggak ini, baik si cewek ataupun si cowok, baik pelaku ataupun korban, itu tuh jadi kayak nggak ketemu di tengah. Jadi ngerasanya cuman gini, ya udahlah, kan yang tipe love bomber bilang, ya udahlah yang penting gue udah lakukan yang terbaik. Si love bombing yang dapat perhatiannya ngerasa semua cowok sama. Iya. Udah ngerasain semuanya. Ya mungkin ada beberapa. Iya. Dapetnya love bomber semua. Kasihan amat hidupnya. Nah, tapi kayak gitu sih menurut aku. Oke. Oke.